الفاتحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والوالدين والحاضرين والشهداء أجمعين ثم إلى أرواح المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وجميع أولياء إخوان أجمعين إن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحداث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر عن الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa as'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadana min kulli nigmah wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibal mu'jizati wal hujjatil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di dalam ruangan majlis. Insyaallah kumpulnya kita, duduknya kita di majlis ini, insyaallah ini akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan pemahaman agamanya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal bashar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk pada bulan Tasu'a dan Asyura tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk pada bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan-bulan ini hari-hari kita, kehidupan kita dan keluarga-keluarga kita insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Asyura dan bulan Tasu'a. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Begitu juga di antaranya bulan Tasu'a dan Asyura kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Boleh tanggal ke-9, boleh juga tanggal ke-10. Ini anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa silakan. Tetapi Nabi SAW menjamin ya, puasa satu hari itu pahalanya buat satu tahun. Begitu juga diantaranya sunnah
ketika masuk Tasyu'a dan Asyura, memperbanyak kita melakukan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah, duha, qabliyah dan ba'diyah, sholat sunnah, tahajud, witir, hajat dan yang lainnya. Begitu juga memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan diantaranya juga menyenangkan daripada keluarga kita. Misalnya tahun-tahun kemarin biasa jalan-jalan, ini tidak jalan-jalan misalnya. Kita buat jalan-jalan, cuma jalannya di Jambi lah, dekat. Buat jalan-jalan di Jambi, menyenangkan istri, anak, keluarga, orang tua. Insya Allah ketika timbul senang di dalam hati kita punya keluarga, insya Allah dengan kesenangan tersebut timbul doa untuk kita, mudah-mudahan ibadahnya kita, kerjanya kita, syughulnya kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menyenangkan qalbul mu'min, hatinya seorang mukmin. Ya, menyenangkan hati orang mukmin itu juga termasuk kegembiraan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikuti orang-orang di luar daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menjadikan Yaumul Asyura Yaumul Huzun, hari kesedihan. Ada sebagian menjadikan amaliyah kesehariannya, bukan keseharian, ketika Yaumul Asyura masuk, dia menjadikan harinya hari sedih, huzun, nangis terus. Ada juga yang mukul-mukul badan. Ada juga amaliyah yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bersedih atas wafatnya Sayyidina Husain yang meninggal di Karbala. Akan tetapi Sayyidina Husain tidak senang ente nangis, ente mukul badan, ya, mendolimi jasad sendiri, itu beliau tidak senang. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya beliau apa? Ngikuti perjuangan mereka yang telah wafat. Kita ikuti perjuangan para sahabat, kita ikuti perjuangan daripada khulafa rasyidin yang mereka meninggal dunia, yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka juga wafat. Tetapi jangan kita berlarut dengan kesedihan tersebut. Kesedihan tersebut kita jadikan implementasinya, kita kerjakan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu mereka bakal senang kepada kita. Ahiba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahas tentang Yaumut Tasyu'a Asyura panjang. Mungkin 4 jam sampai subuh tidak selesai. Insyaallah mudah-mudahan ya lewat bulan Asyura ini ya hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak, keturunan kita, orang tua kita insyaallah diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masuk pembahasan pengajian kita minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin musannif pengarang memulai dengan karangannya siapa saja. Mau ngarang kitab nahwu, mau ngarang kitab fikih, mau ngarang kitab apa saja, pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya ada 2 macam kemarin. Yang pertama, apa alasannya? Iktida'u bi kitabil aziz, mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai dengan Bismillah. Ada Al-Quran yang tidak dimulai dengan Bismillah? Ada? Pernah ketemu? Belum? Semuanya pasti pakai Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengikuti amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi ukhra ajdam. Semua perkara yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang aku anjurkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubda'u fihi, tidak dimulai di dalamnya. Yang baik banyak kan? Ketika kita mau makan, baik baca basmalah. Ketika kita mau wudhu, baca basmalah. Ketika kita mau baca Al-Quran, baca basmalah. Ketika mau pergi pengajian, ya pegang motornya, kendaraannya, ayo bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, jalan ke pengajian. Begitu juga mau tidur, baca basmalah. Kemarin berapa kali? 21 kali. Nah, jadi ketika kita tidur baca basmalah 21 kali, insya Allah dari awal kita baca menjelang paginya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kemarin faedah-faedah daripada basmalah sudah kita sebutkan. Di antaranya keutamaannya banyak. Yang lebih utama di antaranya adalah dibukakan pintu futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca berapa kali? 2500 kah? Selama 40 hari. Hari apa? Setiap hari 40 hari. Itu insya Allah mudah-mudahan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghaira ta'ab wala muhtasab, tanpa ada lelah, capek, wala dengan usaha. Bisa ya, kita baca 2500 40 hari continue, jangan putus-putus. Insya Allah mudah-mudahan dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu futuh. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, semua perkara yang aku kerjakan, yang aku perintahkan, kata Nabi SAW, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, artinya adalah aqta. Apa kemarin aqta? Maqtu'ul yad awil yadin, yang terputus tangan atau kedua tangannya. Misal ada orang lahir diciptakan tidak punya tangan, sempurna tidak? Ya, ciptaannya kurang sempurna. Atau dilahirkan tanpa ada dua kaki, juga tidak sempurna. Wa fir riwayah, di dalam riwayatin abtar, di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan abtar maqtu'ud danab, terputus buntut atau ekornya. Kita lihat tadi kucing warna putih itu, kalau dia tidak ada buntut, lucu tidak? Agak aneh ya. Kalau dia buntutnya panjang, bagus, indah dipandang. Sama kayak harimau. Kalau kita ke hutan ngelihat harimau, bunyi ngaung dia harimau, buntutnya tegak, woi bagus ini harimau. Tapi kita takut tapi ngelihat buntutnya bagus. Seandainya kita ngelihat harimau di hutan, buntutnya tidak ada, terputus misalnya, pasti kita nih, tidak melawan ini harimau kayaknya. Ya kayaknya, karena tidak ada buntut. Atau kita ngelihatnya kurang sempurna. Atau misalnya hadirin hadirat di rumahnya melihara ayam, ayamnya tidak punya buntut, sayap dia punya. Nah, itu juga kurang sempurna. Nah, itu diibaratkan oleh Nabi SAW ketika seseorang yang tidak membaca suatu perkara yang dianjurkan oleh Nabi, yang disunnahkan oleh Nabi, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu diibaratkan seperti orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kedua tangan. Seperti hewan yang tidak punya buntut. Dan Nabi SAW mengatakan ajdam, seperti orang yang punya penyakit lepra. Penyakit lepra itu yang pertama merah-merah,
Setelah itu yatasawwad, kemudian hitam, tsumma yatanathar, kemudian lepas dia. Bisa lepas tangan, jari, megang matanya keluar. Nah, itu penyakit lepra. Nah, ini diibaratkan oleh Nabi SAW, annahu nakisun wa qalilul barakah. Karena dia kurang dan sedikit daripada keberkahan. Nah, jadi kita mulai hari ini, mulai dari sekarang ini, dari jam ini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukunya sudah dicatat sebelum ditulis Bismillah? Sudah? Ya. Alhamdulillah. Nah, setelah menjelaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masuk di dalam pembahasan hukum basmalah. Apa itu hukum basmalah? Kapan hukumnya wajib? Al-wujub kama fis shalah. Hukum basmalah itu wajib ketika di dalam salat. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada arkanus shalah, rukun salat. Rukun apa namanya? Rukun kauli. Dalam madhab kita Imam Syafi'i. Sekarang kita bahas fikihnya Imam Syafi'i, bukan fikih madhab yang lain. Nah, nanti kalau kitabnya sudah tinggi, insyaallah bakal kita masukkan khilaf antara madhabul arba, madhab yang empat. Ala kulli hal, wajib bismillah atau basmalah itu seperti di dalam sholat, maupun sholat tersebut sholat wajib harus ada basmalahnya, atau sholat tersebut sholat sunnah ada juga basmalahnya, atau sholat tersebut sholat fardu kifayah. Sholat fardu kifayah pakai al-fatihah enggak? Pakai al-fatihah. Tapi kalau seandainya ada orang yang bilang kalau si mayit tersebut tidak memberikan manfaat kepada orang yang meninggal, kalau ada yang bilang Al-Fatihah itu tidak ada memberikan manfaat kepada orang yang sudah wafat, kenapa sholat pakai basmalah, pakai Al-Fatihah? Sudah pakai Al-Fatihah, si mayitnya di depan. Kalau kita pakai logika, ini orang Islam nih nyembah mayit ini, sholatnya nggak ada mayit. Nah, jadi Al-Fatihah itu bermanfaat bagi si mayit. Ketika imam dan makmum sholat janazah, datang aliran-aliran baru, duduk di kuburan kita baca Yasin, katanya bid'ah, sesat, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita membaca Yasin ketika meninggal di antara kaum muslimin dan muslimat. Ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau orang muslim ziarah ke makam misalnya, sholat di depan makam misalnya, tapi arahnya bukan arah kiblat, arah makam, itu memang sesat. Itu sesat. Atau datang misalnya ke kuburan siapa saja, duduk bawa ayam hitam, bawa kambing, disembelih di atas kuburan, minta sama penduduk kubur. Minta apa? Minta nomor. Ini sesat, ini asli sesat. Atau berkumpul antara laki-laki dan bukan mahramnya di dalam kuburan, akhirnya duduk berduaan. Ini juga hukumnya haram. Akan tetapi ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang membid'ahkan, mengkafirkan, menyesatkan, sudah biarin urusan dia.
Ya, intinya kita duduk di makam, kita baca Al-Quran, yang mana ketika Al-Quran tersebut dibaca di suatu perkuburan, maka tanzilur rahmah akan rahmat tersebut akan turun di pemakaman tersebut. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita solatkan untuk si mayit semuanya sampai amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, al-hurmatu. Kapan haram hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim ala muharrami lidzatihi, atas keharaman zatnya. Apa yang haram zatnya? Kasyurbil khamri, seperti minum khamr. Kalau di Jambi dulu terkenalnya apa? Cap macan, apalagi topi miring, apalagi sudah kulihat. Itu yang penting, intinya kalau dia berbentuk zatnya cair, ya kebetulan lagi minum khamar, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah. Ada juga orang awam ketika ditawari khamar, fadhal silakan, pakai bahasa Arab, fadhal ishrab khamar, minum khamar, halal. Pas dibuka dia baca bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jadikanlah khamar ini air tawar. Apa hukumnya? Haram atau tidak? Haram. Karena zatnya ini najis. Ketika dibawa sholat satu tetes, ketetes di baju atau sorban atau kopiah atau di kulit kita, maka hukumnya najis, tidak boleh dibawa sholat. Ada yang bertanya, timbul pertanyaan, seandainya kalau ada orang sholat bawa ganja itu hukumnya apa? Apakah haram, apakah halal, apakah mubah, apa boleh-boleh saja? Hukumnya sesuatu yang menghilangkan akal. Kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Ya, dia taghmidul akal, dia menutup akal. Wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Apa bedanya? Khamar cap cap macan itu, ya itu benda cair. Itu dia najis zatnya. Tetapi kalau ganja itu karena dia menutup akal, menghilangkan akal, hukumnya jadi haram. Tapi dia bentuknya daun atau biji-bijian, daun-daunan. Contoh misalnya pucuk ubi halal tak? Halal, betul, halal pucuk ubi. Kangkung, bayam halal. Kalau enti bawa sholat pucuk ubi, kangkung sama bayam, sah sholatnya. Kalau bawa ganja juga hukum sholatnya sah, karena dia bukan berbentuk cairan. Alhamdulillah, intinya jangan bawa semua lah. Memabukkan, menghilangkan akal semuanya jangan dibawa. Tapi ada sejenis khamar, sejenis ganja, namanya rokok. Rokok mabuk tak? Enti tak mabuk, tapi tetangga sebelah yang tak merokok yang mabuk. Alhamdulillah. Bawa rokok boleh lagi sholat. Ya, lebih afdol ketika sholat pengajian rokoknya ditinggal di rumah, jangan dibawa. Ini cukuplah gahru ada di depan kita ini. Yang kedua tadi haram kapan? Ala muharrami lidzati ka syurbil khamar, seperti minum khamar. Ini hukumnya haram. Minum khamar bismillahirrahmanirrahim. Minum khamar.
Ada juga yang bilang, sudahlah, tahu ini khamar, tapi kalau baca bismillah jadi air tawar. Boleh? Keyakinannya seperti itu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tetap hukum syariat itu nahkum bid-dhawahir. Yang dihukumi dari dohirnya. Nah, jadi kalau yang tidak nampak itu tidak bisa kita hukumi. Tapi hebatnya kalau anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau pakai botolnya ketahuan. Kadang dimasuknya dalam plastik pakai pipet es. Jadi tidak ketahuan. Minum es. Padahal khamar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang membuat orang mabuk ngirup lem. Ya, misalnya obat terlarang tidak dapat, ganja tidak dapat, ujung-ujungnya ngelem. Masih tidak zaman sekarang? Masih. Na'udzubillah min dzalik. Iya, lem, hisab lem. Nah, itu menutup akal. Ada juga yang tidak dapat lem, buka tangki motor, dihirupnya, akhirnya apa? Teler, mabuk. Nah, ini juga hukumnya adalah haram. Nah, ini godaan kita ya zaman sekarang. Ya, ganja, ya, obat-obatan terlarang, lem, ya. Kalau minyak dilarang tidak mungkin. Kalau lem mungkin. Kalau yang punya toko bangunan misalnya, ya, tidak boleh kalau anak-anak kecil beli lem. Kecuali kalau orang dewasa, memang kerjanya biasa ngelem. Ya, kalau kerjanya biasa ngelem boleh. Enggak, dia biasanya kalau untuk nempelin apa, ya, kalau dia pakai pun tidak boleh. Nah, ini ala kulli hal. Kita jaga, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal yang diharamkan oleh Allah. Ketiga, basmalah itu disunnahkan ala kulli amrin dzibalin ay halin yuhtammu bihi syara'. Apa kulli amrin dzibalin? Semua perkara yang dianjurkan, yang ditekankan oleh syariat, kal wudu, seperti wudu. Nah, jadi wudu ini kita diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada siwak, pakai siwak. Ya, niat sunnah siwak atau niat sunnah wudu. Baru kita basuh wajah kita. Nah, ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti wudu. Wa kata'lifil kitabin nafi'ah, atau mengarang kitab yang bermanfaat. Kalau ngarang zaman sekarang ini sedikit ya orang yang mengarang kitab. Kalau ngarang kitab zaman sekarang ini kan cuma nyomot-nyomot be. Di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini dijadikan kitab. Sudah itu ditulis namanya. Ya. Ditulis namanya, pengarang kitabnya Fulan bin Fulan. Nah, padahal nyomot, bukan dia ngarang. Nah, itu zaman sekarang. Ala kulli hal. Intinya ketika kita mencatat di mana saja di buku atau kita menyusun, ya, menyusun apa saja, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Timbul pertanyaan, bagaimana Bib seandainya undangan kan sering tuh ditulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana undangan tersebut ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, sampai ke rumah ada anaknya main pesawat-pesawatan, ya, buat pesawat lempar. Ada juga yang bawa undangan karena tuan rumahnya tidak ada di rumah,
ketok sekian menit, berarti orangnya undangan tadi dimasuki di bawah pintu. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggung jawab tuan rumah. Tanggung jawab tuan rumah. Ndak bib, ana ndak nulis kalimat Arabnya, tapi yang ana tulis Latin Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama atau tidak? Sama. Tujuannya ya Bismillahirrahmanirrahim, itu tujuannya. Jadi ala kulli hal, ketika buat undangan sudah Bismillahnya diniatin di dalam hati. Ana mau buat undangan, ya Bismillahirrahmanirrahim, diniatin. Ini banyak undangan kebuang-buang, betul? Ya, di rumah-rumah itu kadang buat kipas. Masya Allah, dibuat kipas teman-teman. Kadang kesal capek buat kipas, digulungnya sedikit untuk asbak rokok. Ada lafaz basmalahnya. Hanya boleh ya. Nah, ala kulli hal tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya adalah haram. Karena kenapa? Basmalah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah, termasuk juga Al-Quran. Begitu juga ketika yasinan. Ketika yasinan ini lebih dahsyat lagi. Ketika yasinan kenapa? Ketika kitab Yasin dibagikan. Setelah dibagikan, bacalah Yasin. Setelah Yasin masuk ke tahlil, mulai. Yasinnya ditaruh di mana? Di lantai. Ada enggak? Banyak kan? Yang di majelis ini termasuk enggak? Ya, mudah-mudahan tidak. Kalau Yasin sudah selesai, misalnya tidak ada orang yang ngambilnya, kita taruh di paha kita sini. Atau kalau muat di kantong, dimasukkan di kantong. Cuman kalau masuk kantong dia takut kebawa balik. Nah, intinya jangan ditaruh di lantai. Sudah ditaruh di lantai, Masya Allah. Yang di sudut sini, sini Pak, ya sini. Sudah itu diuntal, dilengsernya gini, Masya Allah. Nah, ini kayaknya apa? Senior ini main kartu. Nah itu ala kulli hal. Siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah, yang mengagungkan syiarnya kita, siapa? Adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghinakan, melecehkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala, itu juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu hukumnya. Cuman ada juga yang tahu. Ini kan Yasin, ada terjemahannya, ada tafsirnya. Dilempar sama dia. Alasannya kan ada Latinnya. Iya Latinnya. Kan huruf Arabnya kan ada, tulisan Arabnya ada, Al-Quran yang ente lempar. Ini yang menyebabkan hukumnya menjadi haram. Tetapi kalau dia tujuannya memang sengaja, tujuannya Yasin tadi sengaja memang dilempar karena tujuannya untuk menghinakan daripada ayat Al-Quran, maka hukumnya dia bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sama misalnya contoh, kalau di televisi dulu kan kita sering nonton kalau orang ngaji pakai kacamata, balik Al-Qur'annya pakai air liur. Misal ya Habib nanya misalnya, antum misalnya ditempel sama orang pakai air liur pipi, mau enggak? Enggak mau kan? Ini Al-Qur'an. Ya, dihinakan. Tapi niat anak ndak beb, anak niat orang-orang dulu kayak gitu. Tapi niatnya ndak ada menghinakan Al-Quran, cuman balik. Karena tangan orang yang sudah sepuh itu kasar, ya susah baliknya, tidak buka-buka. Jadi harus pakai air liur. Kalau misalnya seandainya tidak pakai air liur, ada air putih misalnya, dicelup dikit, baru dibalik. Menghinakan Al-Quran tidak? Tidak. Boleh pakai air.
Atau misalnya cucunya ada di sebelah, balikin, kakek tak bisa baliknya karena terlalu kasar ini kertasnya misalnya. Nah, itu terjadi ya di kalangan kita, di masyarakat kita terkadang memudahkan sesuatu, menggampangkan sesuatu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekarang Yasinnya, undangan yang tertulis bismillahnya, begitu juga membalik Al-Qur'annya, jangan nampak kita merasakan kita menghinakan Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an ini kita junjung dengan tinggi. Jadi kalau kita ngaji zaman dulu, Al-Qur'an itu dibawa, junjung. Ya kan? Dijunjung. Nah, ada yang ditaruh di dadanya. Nah, ini memuliakan Al-Qur'an. Antum lihat anak zaman sekarang masih tidak dia junjung Al-Qur'an? Enggak kan? Bawanya kayak gini. Nah, kenapa? Karena keberkahan ya sedikit-sedikit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ajarin keluarga kita, anak kita, ya kita yang mencontohkan buat mereka. Nah, supaya menta'zimi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ada juga yang sholat Al-Qur'annya diletak di lantai. Al-Qur'an itu terletak di lantai sejajar dengan kakinya. Sulit kalau mau diomong. Kalau yang sudah sampai kaki itu sulit. Ya. Nah, sudah mudah-mudahan ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya mereka mengagungkan daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Man lam yu'azzim sya'airallah, man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, ini termasuk daripada ketakwaan hati. Jadi sudah, kalau orang yang ada Al-Qur'annya diletak di bawah, Yasinnya ditaruh di bawah, kalimat basmalahnya ditaruh di bawah, syiar-syiarnya Nabi Muhammad yang ditelantarkan, berarti yang bermasalah adalah hati. Percaya tak? Percaya? Nah, misal buktikan Yasin dibagi misalnya. Maaf Wak, misalnya. Maaf Pak, Al-Qur'annya diangkat Pak. Diangkat sama dia sebentar. Sudah tuh ditaruhnya lagi di lantai. HP dijunjungnya setinggi-tinggi. HP-nya diangkat. Oh, Al-Qur'an di bawah Yasin. Wah, main HP. Diingatin lagi, Pak, maaf Pak, Yasinnya diangkat. Ujung marah dia. Kamu masih kecil. Orang tua ente ini kurang ajar ente. Iya. Nah, jadi ngajari yang kurang ajar itu siapa? Ngajari yang kurang ajar orang yang meletakkan ayat-ayatnya Allah di lantai. Ala kulli hal. Mudah-mudahan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata'lifil kutubin nafi'ah, seperti mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Mau wudu baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau keluar dari rumah bismillah, mau kerja bismillah, mau keluar sekolah bismillah, mau ke kuliah bismillah, ya mau jalan jauh-jauh bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Setelah itu hukum basmalah al-karahatu alal makruhi lidzatihi. Makruh kapan basmalah tersebut? Ketika melakukan sesuatu makruh di dalam zatnya, kanadhari ma yukrahu nadharuhu. Seperti seseorang melihat yang makruh dilihat. Kita ngelihat kemaluan kita, hukumnya apa? Haram atau makruh? Hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya adalah makruh. Nah, jadi sesuatu yang makruh itu ketika ditinggalkan dia dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak mendapat dosa.
Sama kayak kita makan pete, makan jengkol, ketika hari Jumat tidak pakai deodoran misalnya, akhirnya baunya bau burket, ya, bau ketea. Makmum sebelahnya nyium, ya Allah, sampai ke kepala, pening dia. Awalnya yang semakmum sebelahnya pakai minyak wangi, rapi, pakaiannya rapi, ketika nyium bau itu hilang khusyuk. Gara-gara siapa? Ya, gara-gara si burket tersebut. Nah, begitu juga hukumnya makruh, karena dzal makruh nadharuhu. Wal ibaha, kapan hukumnya mubah? Baca bismillahirrahmanirrahim. Al ibahatu alal mubahat allati la syarafa fiha kanaklil mata min makan ila makanil akhar. Ibaha, melakukan sesuatu yang mubah yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, memindahkan barang ke tempat yang lain. Kita memindahkan ini, bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Mubah, boleh saja. Dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ngangkat lemari misalnya, ayo bismillahirrahmanirrahim, dia angkat. Nah, ini hukumnya adalah mubah. Ala kulli hal. Berapa hukum basmalah? Wajib ketika di dalam salat. Haram kapan? Ketika meminum khamar. Di antaranya misalnya mencuri bukan hak miliknya. Betulan tetangga tadi nanam jambu, nengok ada orang dah, pas metik buahnya bismillahirrahmanirrahim, supaya tidak ketahuan. Ya, nah ini juga hukumnya haram. Ketiga, sunnah. Kapan sunnah? Sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Makruh ketika melihat sesuatu yang dimakruhkan, seperti melihat kemaluan. Mubah, memindahkan barang ke tempat yang lain. Nah, ini hukum di dalam basmalah. Baru kita masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Habib mau nanya, mana afdal, la ilaha illallah atau alhamdulillah yang afdal? Mana yang afdal? Afdal la ilaha illallah atau alhamdulillah? Dua-duanya afdal. Tetapi ada yang lebih mengungguli daripada salah satunya. Kalau alhamdulillah itu di dalamnya apa? Di dalamnya ada tauhid dan di dalamnya juga ada pujian. Kalau la ilaha illallah itu hanya puji, itu hanya tauhid. Nah, jadi alhamdulillah dia terkandung di dalamnya tauhid dan pujian. Nah, kalau la ilaha illallah itu hanya tauhid. Apa yang pertama kali wajib kita ketahui? Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani wa nutqul bisyahadatin tu'bira li sihatil imani mimman qaddara. Awal wajibin alal insani, yang pertama kali wajib bagi insan, manusia, ma'rifatul ilah, mengetahui Tuhannya, mengetahui Rabbnya, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan. Itu yang pertama harus wajib kita ketahui. Ma'rifatul ilahi bistiqani, dengan keyakinan. Jadi kalau orang mengetahui Allah, beriman, bertauhid kepada Allah, itu babnya adalah yakin. Ya, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Mengisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang esa, yang satu. Maka Pancasila kita
Negaraan kita NKRI ini Pancasilanya yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Tuhan siapa yang esa? Tuhan siapa? Ya Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Pancasila itu yang dibuat, yang ngarang adalah para ulama. Jadi tidak ada yang esa kecuali Tuhannya, ya, Tuhannya yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Nah, jadi afdal ya. Paling afdal adalah alhamdulillah, setelah itu baru la ilaha illallah. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku perintahkan, kata Allah, untuk membunuh manusia. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Ya, kalau perintah perang, apakah Nabi pakai juga dalil rahmatan lil alamin? Misal mau bantai orang kafir, tidak jadi rahmatan lil alamin. Betul? Nah, dalilnya salah. Bukan itu dalilnya. Nabi SAW asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu syiddah, ya, keras sama orang kafir, tetapi kasih sayang sesama orang muslim. Kalau kita terbalik ya, sama orang muslim kita ajak perang, sama orang kafir kita baik, berkawan. Alhamdulillah, bukan Habib nyuruh inti perang sama orang kafir, tidak. Ya, kalau waktu dagang ya dagang, ya waktu muamalah, waktu tetangga sama orang non muslim, orang kafir, ya tetangga, kita harus baik. Itu perintah Nabi SAW. Tapi ketika perintah Allah nyuruh perang, wajib harus perang. Jangan diselewengkan. Dalilnya banyak zaman sekarang diselewengkan. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Nah, sudah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur lillah, hanya milik Allah, rabbil alamin, rabb al-alamin, Tuhan semesta alam. Lillah, hanya milik Allah. Jadi pujian itu Allah au li ghairillah. Pujian untuk Allah, ada pujian untuk manusia. Jadi ada pujian Allah memuji zatnya sendiri, ada Allah memuji manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada makhluk yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada manusia yang memuji sesama manusia. Misal contoh, memuji sesama manusia. Oh, si fulan itu Masya Allah ya, rajin ibadahnya. Atau kita gambarkan namanya Umar. Umar ini Masya Allah rajin, muamalahnya sama orang Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, semuanya Masya Allah. Ini Umar. Itu pujian bukan? Pujian manusia kepada manusia. Pujian terhadap manusia sesama manusia yang lain di dalam segi uruf kebiasaan kita itu namanya syukur. Ketika kita memuji dia rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hakikatnya dia memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian. Ada juga dzam. Dzam itu celaan atau cacian. Si fulan ini kemarin baru keluar dari penjara, habis bunuh orang. Ya, habis bunuh orang, yang dibunuh satu keluarga. Itu namanya apa? Celaan. Ya, betul. Itu namanya celaan. Apa bedanya pujian dengan celaan? Kalau pujian itu dia menghasilkan di dalamnya kenikmatan. Kalau celaan dia mengeluarkan atau menghasilkan apa?
menghasilkan azab di dalamnya. Itu beda ya. Jadi ala kulli hal Allah memuji zat ya. Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, dan makhluk memuji sesama makhluk. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Lillah Tuhan, Rabb. Rabb ini bisa dimaknakan Malik. Malik itu raja di atas segala raja. Ya, Rabb itu maknanya raja segala di atas raja. Jadi ada yang nanya, Beb, apa bedanya Allah sama Rabb? Rabb itu kalau dituhankan Rabbi, Tuhanku. Ya, Rabb itu Tuhan. Kalau Allah Tuhan juga. Allah Tuhan bukan? Rabb Tuhan. Tapi Allah itu ada yang menafikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak bisa katakan Allah itu Tuhan. Tapi ana belajar huruf pegon atau belajar huruf terjemahan lah Arab Melayu. Itu di situ terjemahannya Tuhan, bukan Allah. Ya, terjemahan lagi bawahnya Tuhan, bukan Allah. Apa bedanya? Ada Rabb Tuhan bihaqqin, ada bighairi haq. Ada Tuhan yang berhak disembah, ada Tuhan yang tidak berhak disembah. Allah itu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Zaman sekarang banyak orang yang menuhankan apa? Menuhankan pohon, menuhankan benda, menuhankan berhala kalau zaman dulu atau zaman sekarang, menuhankan hewan-hewan, menuhankan matahari, menuhankan bulan, bintang, ya, dan yang lainnya. Nah, ini untuk membedakan Rabb yang dimaksud di sini. Ya, ada bihaq atau bighairi haq, ada yang berhak disembah, ada yang tidak berhak disembah. Maka kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rabbil alamin. Rabb al-alamin di sini disebutkan al-alamun humul insu wal jinnu wal malaikah. Tuhan semesta alam, di dalamnya adalah manusia, jin dan malaikat. Ini Tuhan semesta alam. Jadi selain manusia, jin, malaikat menyembah Allah enggak? Ayam menyembah Allah. Ayam menyembah Allah. Mukallaf diperintahkan sholat? Enggak. Pohon disuruh ada taklifnya juga untuk nyembah? Tidak. Bumi tidak. Ya, langit juga tidak. Seisinya ini juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang diperintahkan hanya menyembah Allah, manusia, jin dan malaikat. Tapi kalau hewan-hewan, pepohonan dan yang lainnya, gunung, bumi, air, api, angin dan semuanya, mereka bertasbih kepada Allah, tapi tidak ibadah. Ibadahnya versinya beda. Yang di sini dia khususkan untuk mukallaf, orang yang baligh dan berakal. Hewan berakal. Pohon, seandainya kalau pohon itu berakal, saya yakin kalau mau ditebang lari dia. Pasti lari. Maka dia tawakalnya lebih besar daripada manusia. Pohon itu kalau makin tinggi, anginnya kencang, kena panas, kena hujan, ya sudah itu dia digoncang angin terus. Kuat dia istiqomah.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk melihat ya tawakal yang paling besar di dalam pepohonan yang Allah ciptakan. Wal makna ats-tsana'u bil lisan. Ya, makna alhamdulillah tadi adalah pujian dengan lisan. Alal jamilil ikhtiyar ala wajhi tabjil mukhtassun billah malikal ins wal jin wal malaika. Jadi dikhususkan ats-tsana pujian tersebut bagi siapa? Di dalamnya tekawan di dalamnya adalah Malik, ins pemilik daripada manusia, pemilik daripada jin dan pemilik daripada malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lisan kita masih diberikan oleh Allah untuk selalu mengucap dengan mengucap alhamdulillah. Jadi dengan lisan kita cukup. Lisan kita berzikir kepada Allah. Ketika bersin misalnya, ketika kita bersin kita ucapkan alhamdulillah. Siapa yang pertama kali mengucapkan alhamdulillah? Yang pertama kali yang mengucapkan alhamdulillah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, Abul Bashar. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nufiha fihi ruh. Allah meniupkan ruh di dalam jasadnya Nabi Allah Adam. Ketika masuk ruh tersebut, tertiup angin sepoi-sepoi masuk ke hidungnya Nabi Allah Adam alaihissalam, akhirnya bersin Nabi Adam. Tak tahu bersinnya kayak mana Allah, sama kayak kita. Bersin, ketika bersin diperintahkan oleh Allah untuk memujinya. Lalu Nabi Allah Adam mengucapkan alhamdulillah. Itu asal muasal datangnya alhamdulillah tersebut. Nah, dari siapa? Abul Bashar, Nabi Allah Adam alaihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Al-ha aidatun ala lafdzul jalalah. Wa bihi, huruf ha-nya wa bihi itu kembali ke lafaz jalalah. Wa makna nasta'in natlubul aun. Apa makna nasta'in? Meminta pertolongan. Wa makna umur ahwal, keadaan. Jadi inti di dalam hamdalah ini kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal contoh, ada orang yang ngasih fulus sama kita, ngasihnya 1 M atau ngasih 10 miliar, bawa ke rumah ente tas, ini untuk ente nih jajan belanja misalnya, senang gak? Senang. Ngucapin alhamdulillah tidak, apa lupa, apa sudah habis baru ingat ya. Nah, jadi dia bawa fulus banyak misalnya 2 M ke rumah ente, akhirnya ente ucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah itu ente cerita sama sahib ente, baik Bang Kadir, budak tuh kemarin bawa duit 2 M ke rumah anak. Oh, siapa orangnya dia? Masya Allah orang. Jadi dia muji orang tadi karena fulus. Dipujinya orang tadi yang ngasih dia fulus. Nah, tapi di dalam satu riwayat mengatakan man yashkurun nas yashkurillah. Ya. Barang siapa yang syukur kepada manusia, otomatis berarti dia syukur kepada Allah. Ya, syukur kepada Allah. Itu hakikat di dalam pemberian tersebut, hakikat di dalam pujian tersebut. Ala umurid dunya waddin,
atas perkara urusan dunia dan agama. Nah, jadi kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk, itu kecewanya lebih banyak kecewanya. Kalau minta sama makhluk, cukup minta sama Allah. Apalagi curhatnya sama makhluk, sama manusia. Ente curhat sama fulan cerita lagi. Si fulan lagi cerita. Akhirnya satu kampung tahu. Ya gara-gara curhatan ente tadi. Seandainya kalau ente curhat sama Allah, bangun di malam hari sepertiga malam, ente duduk, wudu, sholat, ente minta sama Allah. Allah akan menyelesaikan semua urusan kita. Allah akan menyelesaikan semua urusan yang tidak mampu kita emban. Kalau kita ceritakan kepada manusia, itu malahan membawa apa lagi? Yang membawa hal-hal yang tidak mampu kita emban, bertambah malahan. Nah, sudah cukup kita meminta pertolongan urusan dunia dan urusan akhirat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau antum sudah mohon minta dengan Allah datangkan makhluknya Allah akan membantu ente. Ya, akan membantu ente. Ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Dan salawatnya Allah dan salamnya Allah tercurahkan atas sayyidina Muhammad khataman nabiyyin, penutup daripada nabi. Salawatnya Allah dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya apa? Maknanya salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad itu rahmah, kasih sayangnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi kita Muhammad artinya adalah maghfirah, meminta ampun buat Nabi kita Muhammad. Adapun salawat kita selaku umatnya Nabi Muhammad itu maknanya tadarru wa du'a, kita mendoakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi butuh tak doanya kita? Butuh Nabi doanya kita? Nabi tidak butuh doanya kita, akan tetapi ketika kita mendoakan, ketika kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat ganda. Ini bagi orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yurja lahu, diharapkan baginya daripada syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung. Misal kita contohkanlah, ketemu di majelis misalnya, kenalan, siapa nama ente? Nama ana Mahmud, nama ente Rizki. Akhirnya si Mahmud dan Rizki ini saling berkunjung, ngetok pintu, minggu depan datang, assalamualaikum, silaturahmi, duduk, kenal, dia ngobrol, assalamualaikum, ngetok, ketemu terus, akhirnya kenal dia. Karena kenapa? Karena dia sering bertamu, sering berkunjung, sering silaturahmi, sering ngobrol bareng, jadi dia kenal. Kalau ketemu majelis, misalnya ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, cuman sekedarnya wajahnya kenal, tapi orangnya tidak tahu siapa namanya. Betul? Namanya tidak tahu siapa. Begitu juga ketika kita salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan menjawab salat dan salamnya kita. Ketika kita banyak salawat sama Nabi, Nabi kenal dengan kita, dan dibawa oleh malaikat salawat dan salam kita tadi langsung di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ngomong, ya Rasulullah, ini salawat dan salam dari fulan bin fulan.
Dari fulan bin fulan sampai kalau nasabnya nyambung disebutin sama para malaikat. Jadi Nabi kenal. Ketika malaikat ngabsen namanya misalnya Mahmud, Rasulullah melihat, ini kenal, coba kenal. Nah, karena kenapa? Karena kita banyak salawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat salam kita ini, siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kalau khutbah yang kedua itu kan kalau khutib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sering kan? Nah, jadi salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan berilah salam penghormatan. Itu perintah yang memerintahkan Allah. Jadi dari awal Allah memerintahkan malaikat, memerintahkan umat Nabi Muhammad, itu awal dari Allah menurunkan wahyu sampai nanti hari kiamat. Jadi Allah itu bersalawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib mau nanya, Allah sholat tidak? Allah tidak sholat. Allah mengeluarkan zakat? Tidak zakat. Allah naik haji? Allah puasa Ramadan? Allah tidak puasa Ramadan. Tapi Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ketika beliau di dalam pengajian, itu pengajian hadir macam-macam. Kalau di daerah Arab itu kan memang wilayahnya daerah gunung. Jadi orang Badui, orang kota, orang pedesaan itu datang pengajian. Kebetulan di pengajian beliau ini ada orang Badui. Orang Badui duduk, ketika duduk biasanya adab, ketika ada pengajian adabnya, selesai taklim pengajian, baru guru menyebutkan siapa yang mau bertanya dipersilahkan, betul kan? Itu adabnya, baru boleh nanya. Si Badui ini Masya Allah, lagi pengajian dengan angkat tangan, afwan Abu Ya Maliki. Yang lainnya sudah matonya ke itu, tengoknya. Abu Ya Maliki ngelihat, ayo sudah lumrah, karena Badui. Tapi Badui ini dia punya pertanyaan hebat. Pertanyaannya mencengangkan yang hadir. Silakan, kata Abu Ya Maliki. Saya mau nanya, Beb, kata dia. Apa pertanyaan ini? Saya mau nanya, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ngapain? Lalu dijawab sama Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sedang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sombong. Allah salawat sama Nabi. Ini zaman sekarang banyak orang sombong. Ya. Ada juga yang menyelewengkan sejarah. Dia bilang Nabi itu ketika kecil, dia bilang Nabi itu ingusan, kata dia. Pernah dengar belum? Nabi itu kecilnya seperti anak-anak biasa, main kelereng, main ini, kata dia. Masya Allah. Nah, ini mengecilkan daripada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa-bisa murtad. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nabi itu ketika lahir ke muka bumi maktunan, sudah terkhitan, makhulan, sudah tercela, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, afsahul kalam, paling fasihnya kalam, paling fasih Nabi. Kalau kita punya anak keluar dari rahim ibunya nangis, ya kan? Bisa ngomong? Belum. Nabi sudah bisa ngomong, sudah khitan. Nabi sudah khitan.
Ya, nabi ini makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan daripada nabi-nabi dan anbiya-anbiya yang lainnya. Maka nabi kita khataman nabiyyin, penutup daripada nabi, dan penutup daripada rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman nabi ada orang yang ngaku nabi. Di zaman nabi ada yang ngaku nabi? Ada kan? Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Sampai zaman sekarang masih ada yang ngaku nabi. Siapa namanya? Tukimi. Panjang, banyak yang lain yang ngaku nabi. Nah, jadi kalau ada yang ngaku nabi di Jambi, ente ketahuin deh. Ya, ente cuman hebatnya umatnya, pengikutnya banyak. Kalau yang aneh-aneh kalau zaman sekarang ya. Misal contoh, dia doa misalnya turun hujan darah. Iya, turun hujan darah. Ngaku di depan ente nabi, ente suruh hujan darah keluar misalnya, percaya enggak ente? Tidak. Jangan dipercaya, itu kadzdzab, pendusta, itu bohong besar. Atau misalnya di kampung ente ada orang mati, datang ini nabi tadi, nabi palsu, dipegangin langsung hidup. Percaya enggak? Hah? Percaya? Enggak usah dipercaya. Ya, dia pendusta. Atau ada juga pengobatan misalnya yang tangannya dari lahir cacat, ketika dipegang sentuh langsung sembuh. Percaya? Percaya, Beb, karena di depan anak, Beb. Dan orangnya memang dari kecil, dari lahir cacat, ketika dipegang langsung sehat. Percaya? Nah, dilihat dulu. Dilihat orangnya, kalau dia perempuan nutup aurat atau tidak? Nutup aurat. Kalau dia tidak nutup aurat, pengobatannya pakai jin atau pakai sihir. Kalau laki-laki dilihat amalan kesehariannya, ibadahnya 5 waktunya, sholat sunnahnya taat atau tidak, tauhidnya kepada Allah lurus atau tidak, itu dilihat. Nah, dari ibadahnya tadi berarti ini orang soleh, perempuannya soleha, bisa dia menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda, susah. Ya, nyari memang dia dukun atau memang orang soleh. Lihat keseharian. Ngajinya ngaji apa? Ya. Anak siapa? Keturunan siapa? Sudah itu dia amalannya apa? Nah, apalah amalan yang dilakukan Nabi tersebut, dikerjakannya atau tidak dikerjakannya. Nah, itu saja dilihat. Ala kulli hal. Jadi kalau orang yang ngaku nabi atau ngaku rasul zaman sekarang, ya sudah, jangan dipercaya. Ini berarti bohong, dusta. Nah, dia salawat dan salam tercurahkan atas Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Siapa itu Sayyid? Man sada fi qaumihi. Sayyid itu orang yang memimpin daripada kaumnya, atau pemimpin daripada sukunya, atau pemimpin daripada qabilahnya. Man kathura sawaduhu ay jayshuhu, orang yang banyak memiliki pasukan, itu sayyid. Aw man tafazza'a ilaihi nas inda syada'idihi, orang datang kepadanya ketika waktu yang genting, waktu membutuhkan dia datang, dia siap siaga. Itu dikatakan sayyid. Apalagi sayyid, kalau dalam bahasa Jambinya penghulu. Bukan penghulu yang nikahin orang, itu bukan. Penghulu, pemimpin. Pemimpin dari segala di atas pemimpin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, penutup daripada nabi. Jadi ada nabi, ada rasul. Apa bedanya nabi dan rasul?
Kalau Nabi itu diberikan oleh Allah wahyu untuk pribadinya. Ingat, kalau Nabi diturunkan, disampaikan Allah wahyu kepadanya, itu untuk amal nafsinya. Kalau Rasul diberikan wahyu kepadanya dan wajib untuk menyampaikannya. Itu adalah Rasul. Kalau lengkapnya, Nabi dan Rasul itu adalah zakarun. Nabi laki-laki, ada Nabi perempuan. Tidak ada kan? Di dalam sejarah dari Nabi Adam sampai sekarang, Nabi itu pasti laki-laki, tidak perempuan. Kalau Nabi itu perempuan, ketika datang masa haidnya, berarti wahyu itu stop turun, karena dia tidak bersuci, karena dia dalam keadaan hadas haid. Maka Nabi dan Rasul itu adalah zakaran, laki-laki. Panjang ya kalau kita bahas ala kulli hal. Inti syarat Nabi dan Rasul itu harus laki-laki. Setelahnya khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi, dan salawat dan salam tercurahkan atas ali Nabi, keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Hum min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Mereka yang dinisbatkan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keturunan Nabi. Dan begitu juga siapa itu ali Nabi? Di antaranya adalah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Ali. Wa haula'i min itrati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah daripada keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka dikatakan ahlul kisah, diselimuti oleh Nabi, dan di dalamnya ada Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, dan Sayyidina Ali. Setiap Nabi dan Rasul dinisbatkan nasabnya kepada laki-laki kecuali nasabi, kata Rasulullah SAW. Kecuali nasab dinisbatkan kepada Siti Fatimah. Jadi dalam hadis sahih, Nabi menisbatkan nasabnya, semua nabi itu dari jalur laki-laki, Rasul dari jalur laki-laki. Dan Nabi Muhammad SAW menisbatkan nasabnya kepada siapa? Kepada Siti Fatimah dan ke Sayyidina Ali. Jadi antum jangan bingung di zaman yang era fitnah zaman sekarang. Banyak tukang fitnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala saja difitnah. Allah difitnah apa? Punya anak. Betul. Allah saja difitnah punya anak. Wajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah tidak punya keturunan, tapi Nabi mengatakan keturunan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada Siti Fatimah dan ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Turun ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain zaman sekarang. Setelah itu ada juga orang fitnah dzurriyyat, keturunan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sampai ke bawah. Sampai-sampai dia mengatakan naudzubillah min dzalik, disuruh apa? Tes DNA. Tujuannya enting mau tes DNA. Jangan tes DNA. Dari zaman ya Sayyidina Muhajir illallah Ahmad bin Isa sampai sekarang ini, makom mereka, tempat mereka dimakamkan, wafatnya mereka itu sudah ada di dalam sejarah. Ada orangnya di dalam kuburan itu.
tanpa tes DNA, ya kami masih mengatakan kami keturunan zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Ini datang timbul fitnah untuk mendatangkan keraguan bahwasanya zuriat Nabi itu tidak ada lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, ya ahlal baiti fardu hubbukum fardun aliyya. Imam Syafi'i, wahai keluarga Nabi, cinta kepada engkau itu kewajiban bagi kami, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan cinta kepada zuriat keturunan Nabi Muhammad itu hukumnya adalah wajib. Hum amanul ahlil ardi faddakiri, yang mengamankan untuk penduduk yang ada di dunia ini, di bumi ini, adalah adanya keturunan zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak diragukan lagi. Jadi orang yang memfitnah Allah itu sudah ada, memfitnah Allah punya anak, memfitnah Nabi Muhammad tidak punya keturunan, ada. Dan begitu juga memfitnah zuriat keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga ada di zaman sekarang. Itu hati-hati, jangan termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Nanti kita bakal celaka. Na'udzubillah min dzalik. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam humul mu'minun. Yang pertama adalah orang mukmin. Min Bani Hashim, dari keturunan Bani Hashim, wa Muttalibi, dari Bani Muttalib. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan keturunan Nabi itu gampang. Apa? Pertama dia beriman. Di luar itu paman Nabi Abu Lahab, Abu Jahal itu nasabnya sama Nabi. Pamannya Nabi, tetapi dia beriman dah. Dia tidak beriman. Dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Setelah itu wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat dan salam tercurahkan atas sahabatnya Nabi ajma'in, keseluruhan daripada mereka. Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu sahabat? Ya. Humul ladzina istama'u, mereka orang yang berkumpul, bihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul bersama Nabi. Jadi ada Nabi duduk kumpul sahabat, ini dikatakan sahabat. Dari jauh misalnya, nampak dari jauh Nabi duduk, sahabat dah. Sahabat. Atau sahabat yang punya anak kecil dibawa di hadapan Rasulullah, dan anak tadi memandang Nabi, sahabat. Tidak mandang Nabi, sahabat. Mandang sahabat, tidak memandang juga sahabat. Intinya dia berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'mini nabihi fil ardi, dan dia beriman di bumi. Habib mau nanya, Nabi Isa itu sudah wafat atau belum? Belum. Dikatakan sahabat atau tidak? Nabi Isa dikatakan sahabat atau tidak? Nabi Isa dikatakan Kenapa kok dikatakan sahabat? Nabi Isa ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi jadi imam, di belakangnya para sahabat, di antaranya ada Nabi. Di mana Nabi Isa turunnya? Di Baitul Maqdis. Ketemunya di bumi. Nabi Isa adalah sahabat. Nah, itu pengertiannya. Kalau kita tarik dari pengertiannya, humul ladzi tama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kumpul sama Nabi di Baitul Maqdis. Kumpul. Mu'mini nabihi, beriman tak sama Nabi? Beriman. Setelah itu fil ardi, di bumi, turunnya di Baitul Maqdis, di bumi. Fi hayatihi ba'da nubuwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan ketika diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Isa adalah sahabatnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul lagi, sudah Allah difitnah, setelah itu Nabi Muhammad difitnah, setelah itu Ali Nabi difitnah, zuriatnya Nabi difitnah, setelah itu sahabat Nabi difitnah. Sahabat Nabi difitnah kan? Iya. Difitnah sama orang-orang yang tidak senang dengan para sahabat. Sampai-sampai mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Abu Hurairah, mencaci Sayyidina Utsman, mencaci sahabat-sahabat yang lain. Jadi tingkatan kita tidak boleh mencaci para sahabat. Sesuatu yang sudah lewat di antara sahabat dan sahabat yang lain, wajib kita diam. Diam, itu urusan Nabi dengan sahabatnya, bukan urusan kita. Dan level tingkatannya bukan tingkatan kita. Itu urusan para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, intinya sudah kan selesai. Allah difitnah, Nabi Muhammad difitnah, Ahlul Baitin Nabi difitnah, sahabat Nabi difitnah. Kalau kita manusia biasa difitnah itu sudah santai hidup. Orang tukang fitnah biarin. Yang tukang fitnah bakal mati, orang yang baik juga mati, ya orang soleh juga mati, ya orang yang toleh yang tidak taat juga mati. Nanti kita bakal bawa amal bakal di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kalau ada yang bertanya, fadhil. Waalaikumsalam. Salat Idul Adha atau Idul Fitri yang misalnya, ketika salat dia sudah takbir niatnya Allahu Akbar, setelahnya baca Al-Fatihah, tapi dia tidak baca Al-Fatihah, terus takbir lagi. Berapa kali takbir yang pertama? Berapa? Tuh 7. Yang kedua 5. Itu namanya intiqal, berpindahnya sesuatu yang wajib kepada yang sunnah. Al-Fatihah hukumnya apa? Rukun di dalam sholat. Takbir hukumnya apa? Sunnah. Takbir hukumnya sunnah. Dia berpindah kepada dari wajib kepada yang sunnah. Yang wajib ditinggalinnya. Apa hukum sholatnya? Batal. Hukum sholatnya batal. Sudah baca Al-Fatihah belum? Baru Bismillah. Kalau Bismillah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah, ya, batal sholat. Batal. Takbir itu cuman hukumnya sunnah. Habib pernah juga itu, imamnya salah kayak itu. Malah sudah separuh Al-Fatihah. Separuh Al-Fatihah si makmum belakang subhanallah. Tak dengar dia. Sebelah lagi subhanallah. Makin ramai, takut imamnya. Akhirnya takbir terpaksa dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau nyari imam, ya, cari yang faqih, yang paham di dalam agama, di dalam hukum fikih. Ini tidak kadang-kadang nyari yang suaranya bagusnya. Suaranya bagus tapi fikihnya berantakan. Nah, tapi yang lebih bagus cari suaranya bagus, fikihnya bagus, wara, ya, itu yang dicari. Nah, insyaallah nanti ada pembahasan khusus tentang sholat, ya, yang hal-hal yang membatalkan di dalam sholat.
Ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanya, fadhol. Silakan. Ada yang di belakang, boleh, fadhol. Ibu-ibu boleh juga bertanya, tapi pakai kertas Bu ya. Catat pertanyaannya. Insyaallah kalau bisa jawab, dijawab. Kalau tidak bisa jawab, PR. Ya kalau lupa, PR lagi. Ayo. Ya, khas. Insyaallah ya minggu depan kita masuk pembahasan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faslun arkanul Islam. Nah, mudah-mudahan pulpen sudah dibagi, buku, kitab. Nah, insyaallah buku, kitab, pulpennya dibawa pulang. Jangan disimpan di sini. Ya, dibawa pulang, dicatat-catat. Atau pertanyaan yang mau ditanya, ya, silakan. الفاتحة بنية القبول والإقبال وصلاح كل حال أن الله يغفر الذنوب ويسر القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيان ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين